Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan dan bertahan di dalam segala keadaan dan situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah ketidaksabaran, saudara. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil di dalam melakukan sesuatu. Tidak heran jikalau sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianut selama ini. Untuk menghadapi persoalan ini, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya, dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia tetap memilih percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan Allah. Saudaraku, kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan dalam menanti janji Allah. Hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan melihat dan mengalami hal-hal tersebut melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kukuh yang membuat kapal tidak terhanyut arus laut. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Karena itu, sandarkanlah diri kita kepada Allah, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Saudaraku, tentang pengharapan kita juga bisa belajar dari seorang petani. Saat mengawali musim tanam, para petani disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan lahan agar siap untuk ditanami benih padi. Perlu tenaga dan biaya yang besar. Namun, kesulitan ini tidak merintangi para petani untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tekun dan sabar. Mereka memiliki impian dan harapan yang besar. Ketika musim panen tiba,
mereka akan menerima imbalan yang setimpal dari kerja keras yang telah dilakukan. Pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas agar mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan baik. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pengasih dan penuh keadilan. Pemazmur kembali menekankan perlunya memiliki harapan tentang masa yang akan datang. Harapan yang bisa dijadikan tumpuan agar bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan merupakan harapan yang pasti, saudara. Dia akan memberikan perlindungan kepada semua umat yang dikasihinya. Dia juga akan menuntun umatnya berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Saudaraku, menjalani kehidupan ini akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan menjalani setiap proses kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan rencananya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku, mari pagi ini kita tekadkan hati kita agar jangan pernah berhenti berharap. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang ini dan pada masa yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah satu-satunya harapan pasti bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau setia dan sabar untuk menantikan jawaban, pertolongan dan janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami hari ini. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami dapat hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami. Mohon pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sungguh mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.